Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Mashriqain wa Rabbil Maghribain wa Rabbil Arasil Karimil Qawiyil Matin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul Haqqul Mubin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على رسول الكريم سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعه لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين إخوة الإيمان yang senantiasa mengharapkan perlindungan, perkenan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mempersembahkan segala sanjungan dan pujian kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati atas segala kurnia, nikmat, anugerah, rahmat yang senantiasa tiada henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita, kepada kaum muslimin khususnya, sehingga pada kesempatan ini wabil khusus jamaah ini mampu untuk melaksanakan sebagian kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat. Marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan salawat, kesejahteraan, salam keselamatan dari Allah senantiasa disampaikan, dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Dan kita memohon mudah-mudahan kita adalah termasuk dalam kelompok atau golongan yang berhak untuk mendapatkan syafaatul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka azza wa ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 200 atau bagian ayat yang terakhir, Allah menyarankan, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan saling berbuat sabarlah di antara kalian, serta bersiap siagalah dalam segala keadaan untuk senantiasa waspada dan selalu dalam kesiagaan. Takwalah kalian kepada Allah agar supaya kalian mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Ayat ini menandaskan kepada kita untuk bersabar dan saling berbuat sabar serta dalam kesiapan dan kesigapan.
Yang kesabaran ini kita tidak boleh artikan secara pasif, akan tetapi juga kita artikan secara aktif dan proaktif. Lantas bagaimana kita memaknai kesabaran agar kita mendapatkan satu kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Azza wa Jalla? Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 57 menandaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah mencoba kepada kita, menguji kepada kita tentang kesabaran, sejauh mana kita mensikapi, kemudian kita berperilaku ketika Allah menguji dengan 5 ujian, yaitu wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, rasa takut. Kita tercekam oleh rasa takut. Kita diliputi rasa takut, bukan hanya individu, bukan hanya kelompok tertentu, tapi seluruh manusia sekarang dalam cengkeraman rasa takut, yaitu dengan tentara Allah yang tidak kelihatan, jundullah, berupa wabah yang melanda, pandemi yang melanda kita. Ini adalah sebuah ketakutan yang Allah tebarkan, tapi bagaimana kita bersikap? Walju, akibat dari ketakutan yang pertama tadi, Allah juga memberikan satu ujian kepada kita, yaitu kelaparan. Berkurangnya produksi kita, berkurangnya pendapatan kita, berkurangnya hasil jerih payah yang dilakukan, semuanya merasakan itu. Meskipun ada 1-2 kelompok yang memanfaatkan, tapi sebagian terbesar itu merasa adanya ketakutan yang berupa kelaparan, berkurangnya pendapatan, dan sebagainya. Wa naqsim minal anfusi was samarat, minal amwali wal anfusi was samarat. Dan juga ada satu kekhawatiran berkurangnya harta benda kekayaan, peluang-peluang yang biasanya didapatkan, sehingga banyak yang menimpa saudara kita tidak mendapatkan pekerjaan, atau bahkan yang ada pun terjadilah pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Dan kemudian ini juga menimbulkan anfus, naqsun minal anfus. Arti kata adalah adanya terjadi satu kepribadian yang tereduksi, berkurangnya ketegaran kepribadian seseorang, berkurangnya identitas dan kesempurnaan kepribadian seseorang. Sehingga ada, mohon maaf, sebagian yang kemudian terjadi depresi, ada yang stres, ada yang merasa dia kehilangan sesuatu yang berharga sehingga menimbulkan adanya kepribadian yang terbelah, split personality. Wa naqsim minal amwali wa al-anfusi wath thamarat. Dan juga yang diujikan oleh Allah adalah as-samarat, hasil-hasil bumi. Nah, itu semuanya adalah untuk menguji kepada kita agar supaya kita bersikap, berperilaku terhadap ujian itu secara benar. Karena Allah janjikan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Allazina idza asabatkum musibah, yaitu mereka yang apabila diujikan, ditimpakan musibah, ujian, cobaan, maka tiada lain mereka menyerahkan semuanya kepada Allah. Qalu inna lillahi, sesungguhnya kami berasal dari Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah, rajiun, akan kembali. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, dengan 5 hal itu tadi,
sebenarnya tidak jauh dengan apa yang dialami ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan ini, serta objek terhadap apa kita bersabar itu. Pada intinya apabila 5 hal yang tersebut tadi adalah yang kita alami dan yang kasat mata yang kita rasakan keseharian. Tapi makna dan nilai-nilai dari yang 5 tadi Allah juga berikan. Ada 5 nilai secara filosofisnya atau di dalam maqasidul isabah atau maqasid al-asabah. Itu ada 5 pula. Jadi musibah yang Allah timpakan ini secara maknawi, secara falsafinya ada 5. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus sabar di dalam as-sabru fi ta'atillahi. Kalau yang 5 tadi adalah kita berhadapan dengan sebuah objek yang kita harus sikapi, tapi ini adalah landasan kita bersabar, yaitu bersabar ketika kita taat kepada Allah. Jadi sabar yang 5 ini adalah kesabaran dalam konteks langsung relasi kita, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sabru fi taatillah, kita sabar di dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Bagaimana sabarnya? Saat terdengar azan, langsung kita mendatangi di mana suara azan itu terdengar, karena Allah memanggil tanpa ada rasa berat hati, tanpa ada rasa malas hati, tanpa ada perasaan kemudian ngarasulah ka Gusti, akan tetapi bergegas untuk segera datang di mana datangnya panggilan itu. As-sabru fi taatillah. Demikian juga ketika kita melaksanakan ibadahnya, maka tidak ada rasa beban sedikit pun, akan tetapi justru kepuasan dan kebahagiaan, sehingga kita ingin untuk melaksanakan kembali meskipun kita baru selesai. Seperti orang yang melakukan intidharus shalah ba'da shalah. Begitu salam diucapkan ke kanan, kemudian ke kiri, dia langsung saja menanti kapan panggilan Allah itu akan segera datang kembali. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'asi. Yang kedua, kita bersabar untuk menghindarkan kemaksiatan, durhaka, keingkaran kepada Allah dalam segala bentuknya. Jadi pada saat kita meninggalkan maksiat yang haram, yang subhat, untuk tidak mengambil hak orang lain, untuk tidak melakukan korupsi dan sebagainya, bukan karena takut akan aparat hukum, penegak hukum, bukan, akan tetapi adalah karena bisikan hati nurani yang paling dalam, karena kalimah Allah yang membisikkan terhadap telinga kita dan masuk di dalam lubuk hati kita, bukan karena takut atas apa yang ditimpakan dalam sesama kehidupan antar manusia, akan tetapi sekali lagi karena sami'na wa ata'na ghufranaka ya Allah, aku dengar dan aku taati Engkau ya Allah, mudah-mudahan limpahkan ampunan. Jadi bukan karena manusia, bukan karena sanksi duniawi, akan tetapi semata-mata karena memang itu dilarang oleh Allah dan kemudian kita jauhi secara ikhlas. Itu adalah as-sabru 'anil ma'asi. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru fi qada'illah. Kita sabar tahan uji, menerima apapun ketentuan yang Allah berikan kepada kita, ketetapan yang Allah timpakan kepada kita. Bahagia, ketawa dengan penuh syukur, derita kita renungkan kesalahan sambil istighfar kepada Allah. Ada yang salah dalam diri kita barangkali, harus kita jadikan sebagai alat introspeksi. Tapi ketika bahagia, ketika gembira, ketika serba ada, jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita rasakan atau tidak enak yang kita alami, maka kita persembahkan semuanya itu datang dari Allah. Kita tetap tahan diri dan sabar. As-sabru fi qada'illah.
Kemudian yang keempat adalah as-sabru indal musibah. Yang ini seringkali kita alami dan banyak orang yang memahami ya. Kemusibahan inilah sebagai ujian kesabaran. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Sebab ketika nikmat pun sebenarnya kita diuji. Ketika serba ada, kita juga diuji. Jangan mumpang-mumpung. Jangan israf. Jangan berlebihan. Jangan tabdir. Dan sebagainya. Jadi yang diuji bukanlah kesulitan saja, akan tetapi kesenangan juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini adalah ujian yang sangat banyak atau sering kita fahami sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan. Mungkin sakit, mungkin penderitaan, mungkin malapetaka, mungkin mara bahaya dan sebagainya. Tapi kita terima dan kita serahkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah. Kita berada dalam penguasaan Allah dan kita kembalikan urusannya kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah as-sabru fi sirri wal alaniyah. Yaitu bersabar secara batiniah ataupun secara lahiriah. Dan juga kita bersabar fi syarra'i wa dharra. Kita bersabar pada saat yang serba menyenangkan, akan tetapi juga bersabar dalam saat kita mengalami segala kesulitan dan kesempitan. As-sabru fis sarra'i wad dharra, as-sabru fis sirri wal alaniyah. Nah, dengan kesabaran yang 5 hal ini, maka kita bisa mengembalikan kita sedang diuji oleh Allah yang sebelah mana. Apakah dalam hal menjalankan kewajiban, ataukah dalam hal menjauhi kemaksiatan, atau ketika kita menjalankan ketentuan Allah, atau pada saat kita ditimpa musibah dan ujian. Dan yang kelima adalah dalam segala situasi kita tetap tabah dan sabar fis sarra'i wad dharra. Itulah barangkali akhwatal iman yang dirahmati Allah. Apapun gonjang-ganjing yang kita alami dalam kehidupan ini, itu adalah sebuah sunatullah yang sudah digariskan. Tugas kita adalah berikhtiar dan berupaya untuk mengatasi sebuah kesulitan. Dan sekali lagi kita dalam ketabahan dan kesabaran meminta kepada Allah, bersabar atas apapun yang Allah berikan, dan kita tidak berhenti dalam berusaha. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam dan kekuatan ihsan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa iraman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyahil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar ashabil akhyar wa ila jami'il muslimina ila yaumil mahsar. Amma ba'du fayyuhayal ikhwan usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Akhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada khutbah yang kedua ini kami tandaskan bahwa kepada kita yang kasat mata Allah menguji, yaitu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan harta benda, dengan krisis kepribadian, dan dengan kegagalan panen apa yang kita tanam. Oleh karena itu marilah kita perbaiki niat kita, situasi batin kita, kekuatan spiritual kita,
bahwa semua itu tiada lain adalah merupakan kesabaran yang harus kita latih di dalam beribadah kepada Allah. Kesabaran untuk menjauhi segala yang dilarangnya. Kesabaran di dalam menimpa segala ketentuan Allah. Kesabaran manakala ujian ditimpakan kepada kita. Dan kesabaran dalam segala situasi. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk memperbaiki diri dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li abaina wa li ummatina wa li jaddatina wa li ajdatina wali abnaina wali banatina wali a'mamina wali ammatina wali akhwalina wali khalatina wali masyaikhina wali ikhwanina wali azwajina wali dhurriyyatina wali usulina wali furu'ina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal ammat innaka sami'un qaribun mujibud du'a qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum.